Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fisikasari dengan NIM 220306007 dari PTNA. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Tati Fidianasari SPT MP. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi ternak pada ternak unggas. Nah, di sini sebelumnya saya akan menggambarkan trunkus digestivus pada ayam atau saluran pencernaan pada ayam. Nah, di sini saya sudah menggambarkan saluran pencernaan pada ayam. Selanjutnya saya akan menjelaskan saluran pencernaan pada ayam. Pertama itu ada greenhouse. Dari greenhouse ini terdapat lidah yang berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Lalu, yang kedua ada esofagus. Dari esofagus ini terjadi gerakan peristaltik yang berfungsi mendorong makanan masuk ke dalam tembolok atau crop. Lalu, yang ketiga itu ada crop atau tembolok. Di sini terdapat yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Nah, di sini juga terjadi penghalusan makanan. Lalu selanjutnya dari tembolok masuk ke dalam lambung. Nah, lambung ini terdiri dari dua macam. Yang pertama itu ada proventriculus, lalu ada ventriculus atau gizzard atau ampela. Nah, di proventriculus ini terjadi saluran pencernaan yaitu berupa kimiawi dengan bantuan enzim. Lalu di dalam ventriculus tersebut ini atau ampela terjadi proses pencernaan mekanik yang dibantu dengan batuan kecil atau grid. Lalu selanjutnya dari lambung masuk ke dalam intestinum tenue, usus halus. Usus halus terbagi terdiri dari tiga macam. Yang pertama itu ada duodenum, lalu jejunum, lalu yang terakhir itu ada ileum. Nah, di dalam usus halus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan, yaitu terjadi pada ileum dan pemecahan nutrisi. Selanjutnya dari intestinum tenue lalu masuk ke dalam usus besar. Nah, di dalam usus besar ini
fungsinya yaitu perombakan makanan yang tidak diserap oleh intestinum tenue lalu akan diubah menjadi feses. Selanjutnya, feses akan dikeluarkan melalui kloaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skeleton pada ayam. Terlebih dahulu saya akan menggambarkan gambar skeleton tersebut. Nah, di sini saya sudah menggambarkan tentang skeleton pada unggas.
saya akan menjelaskan bagian-bagian pada skeleton pada unggas tersebut. Yang pertama itu ada incipus. Incipus yaitu tulang. Pertama saya akan menjelaskan yaitu pada bagian tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini terdapat incipus. Incipus yaitu tulang pada paruh, terdapat pada paruh. Lalu setelah incipus yaitu ada nasal, yaitu tulang pada hidung. Selanjutnya yaitu mandible, yaitu tulang pada rahang. Lalu yang selanjutnya yaitu terdapat lacrimat. Lalu selanjutnya itu terdapat kuadrat. Lalu terdapat selanjutnya itu occipital. Lalu selanjutnya pada tulang leher. Nah, dalam tulang leher ini terdapat beberapa bagian tulang. Pertama itu ada atlas. Yaitu yang terdekat dari tulang tengkorak. Selanjutnya itu ada axis. Yaitu penghubung antara tulang tengkorak dan tulang leher. Lalu selanjutnya ada epistrapus. Lalu selanjutnya ada cervical vertebrae. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan pada bagian tulang dada. Pertama ada clavicle. Lalu yang kedua itu ada coracoid. Lalu yang ketiga itu ada patella. Lalu yang keempat itu ada sternum. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tulang-tulang dada. Yang keempat itu ada tulang sayap. Pertama saya akan menjelaskan. Pertama itu ada humerus, yaitu pertama kali kita jumpa yaitu sayap yang terhubung pada bagian truncus gallus domestica. Selanjutnya itu ada radius, yaitu bagian yang terkecil dari tulang sayap. Lalu ada ulna, bagian yang besar pada sayap. Lalu selanjutnya itu ada metacarpus. Lalu yang terakhir pada kulit ini, pada ujung ini, pada jari-jari ini, namanya adalah phalanges. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan
pada bagian panggul pada Gallus domestica. Yang pertama ada scapula, yang kedua ada ribs, yang ketiga ada ileum, yang keempat itu ada pygostyle, lalu selanjutnya itu ada istium, lalu yang terakhir itu ada pubis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian tulang pada kaki. Nah, yang pertama itu ada femur, yaitu tulang yang dekat paha atau sebelah paha. Lalu selanjutnya ada fibula. Lalu selanjutnya bagian sini, bawah ini terdapat tibia. Lalu di bawah sini, itu pangkal sini yang dekat dengan jari-jari, ada metatarsus. Lalu selanjutnya yang paling terakhir itu ada phalanges, yaitu jari-jarinya. Nah, inilah skeleton pada unggas. Bisa kita lihat. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan tentang truncus digestivus, lalu skeleton pada unggas, saya akan menjelaskan saluran pernapasan pada unggas. Nah, pertama, unggas akan bernapas pada hidung atau nasal, lalu masuk ke glotis, lalu setelah dari glotis masuk ke laring, lalu setelah dari laring akan masuk ke trakea, lalu dari trakea akan masuk ke paru-paru. Nah, itulah skema atau sistem pernapasan pada unggas, yaitu pada Gallus domestica. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem atau organ reproduksi jantan dan betina pada Gallus domestica. Yang pertama itu ada sistem organ reproduksi pada betina. Pertama itu ada ovarium, yaitu tempat berkumpulnya sel-sel telur. Lalu masuk ke dalam oviduk. Oviduk terbagi dari beberapa. Yang pertama itu ada infundibulum, lalu masuk ke dalam magnum region, lalu masuk lagi ke dalam istomus region, lalu masuk ke dalam uterus region. Nah, di dalam uterus region ini terjadi pembentukan cangkang oleh garam-garam yang terdapat pada uterus region. Lalu selanjutnya masuk ke dalam vagina region, lalu keluar melalui kloaka. Lalu selanjutnya organ reproduksi pada jantan. Pertama itu ada dua testis, yaitu yang berbau putih. Selanjutnya di dalam testis ini terdapat sperma.
sperma akan masuk ke dalam epididymis. Lalu dalam epididymis akan masuk lagi ke dalam ductus deferens. Lalu setelah dari ductus deferens, sperma akan keluar melalui kloaka. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pankreas. Saya akan menjelaskan tentang pankreas, hati, empedu, dan juga jantung pada Gallus-Gallus domestica. Pertama, empedu yang berfungsi sebagai mengemulsikan dan mengabsorpsi lemak sebagai proses pencernaan, dalam pencernaan. Lalu selanjutnya terdapat pankreas, yaitu yang berfungsi sebagai mengekskresikan getah pankreas yang berfungsi dalam pencernaan pati, protein, dan lemak. Lalu selanjutnya ada hati yang berfungsi sebagai sekresi empedu, metabolisme, penyerapan protein, pembentukan sel darah merah, dan detoksifikasi. Lalu selanjutnya itu ada jantung, ada ayam yang berfungsi sebagai sirkulasi darah. Nah, mungkin di sini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.